Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan balik lagi di konten reaction meme ya. Dan semoga video konten reaction meme kali itu bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan nggak berasa guys ya, bentar lagi kita udah mau masuk ke Hari Raya Idul Fitri aja ya. Jadi bener-bener puasa 1 bulan itu nggak tahu berasa guys ya. Dan mungkin besok teman-teman pun udah libur untuk menyambut ini ya, Lebaran ya. Jadi semoga ya ini lah guys ya, dapat THR banyak gitu ya pas Lebaran. Oke lah, kita langsung masuk ke video hari ini guys ya. Yang pertama kita ada video nih guys ya. Ketika bulan Ramadan sudah berakhir, setan be like. Oke, kita putar guys ya. Wah, dimulai dari Belial ya, kemudian Mamang Jagi. Oke, yang terakhir siapa nih? Wakilinya siapa? Oh, yang terakhir diwakili sama Toregia yang memang mencerminkan sekali sifat dia yang menjerumuskan orang-orang gitu guys ya, kayak yang di movie-nya Ultraman Ryubu gitu ya. Jadi ya seperti yang kita tahu guys ya, ketika di bulan Ramadan semua setan-setannya dikurung semua biar kita itu bisa ini guys ya, berpuasa dengan lancar tentunya tanpa ada godaan. Tapi ya tetap aja godaan di bulan puasa itu selalu berat, mulai dari makanan sampai godaannya bermacam-macam. Tapi gue yakin teman-teman pasti bisa guys ya melewati semua godaan-godaan tadi. Dan puasa tahun ini pasti full lah ya, nggak ada yang ini kan bolong-bolong lah ya, gue yakin ya. Mantap guys ya. Oke, kita lanjut guys. Yang kedua, kebiasaan ketika bulan puasa ya, sahur, turu, nyantai di rumah, main game, ngabuburit, pergi ngaji, kemudian buka puasa alias nyari takjil segala macem ya, bisa bukber juga sama teman-teman. Tapi kalau yang masalah nyantai di rumah sama turu ini biasanya sih yang buat kita yang nggak sekolah gitu ya, yang lagi liburan atau ini sih ya, biasanya anak-anak SMA yang udah kelas 3 terus SD kelas 6 sama SMP kelas 3 nih, yang biasanya bisa turu sama nyantai di rumah. Kalau yang masih kelas 5 itu biasanya masih ini guys ya, masih harus ke sekolah. Jadi memang cobanya lebih berat ya. Oke, kita lanjut. Teman minta maaf ya. Oke, ini masih terlihat biasa. Dokter minta maaf. Kalau ini udah gelap banget istilahnya, udah dark banget guys ya. Ingat kalau kalian yang pernah nonton sinetron Indo gitu ya. Dok, bagaimana kondisi anak saya dok? Gimana kondisi ini dok, teman saya dok? Kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf bu ya. Ya kalau kalian udah dengar kata-kata ini keluar di sinetron Indo, kalian udah tahu lah guys ya endingnya itu seperti apa gitu ya. Jadi memang gelap sekali ya yang ini ya, dark sekali. Oke, lanjut. Ketika lu pertama kali jadi Ultraman, lu be like gitu ya. Tidak, aku tidak bisa intro tinggi. Jadi ya jadi Ultraman itu buat yang takut tinggi mungkin bakal jadi kayak si Daichi ya, baru pertama kali jadi Ultraman malah ketakutan gitu kan, tiba-tiba ngeliat di ini kan gitu aja, jadi wah gue jadi tinggi banget gitu kan, bangunan jadi ini. Tapi gue rasa buat kalian yang jadi Ultraman yang ada kesenangan ya, bukan kayak si Daichi malah joget-joget atau nggak loncat-loncat di tengah kota. Lanjut. Malah kelewatan. Sebelum muncul dicari-cari sampai kayak orang kebelet kawin. Nah ini gue setuju. Yang kemarin ya, waktu Decker itu belum keluar desainnya, bang Decker kapan keluar desainnya bang gitu kan ya. Setelah muncul guys ya, dihujat-hujat desain formnya. Itulah Ultraman Decker ya. Kalau yang meme ini bener-bener sangat menggambarkan kondisi sebelum-sebelumnya guys ya. Kalian bayangin aja, sebelum Decker itu dimunculin desainnya, pada nanya Decker itu gimana ya desainnya bang ya, Decker itu kapan sih bang Suburaya ngeluarin desainnya itu kayak gimana, pasti keluarin. Alah, Decker kok kayak gini, nggak kreatif Suburaya, kok armornya cuma setengah, kok cuma ini. Keluar lah yang bermacam-macam ya. Hujatan-hujatannya yang kemarin nyariin sekarang berubah menjadi hujatan-hujatan. Dan semoga kita doakan seriesnya nanti bagus biar para penghujat-hujat ini itu nelan ludah seperti kejadian di seri Ultraman Z kemarin gitu guys ya. Kita menunggu gitu ya. Kalau kita yang ini yang netral aja, kita sih biasa aja guys ya. Tapi untuk yang ngeliat yang penghujat-hujat itu, gue pengen lihat sih nanti mereka itu tiba-tiba komen, wah Decker itu seri terbaik, formnya keren-keren. Kita tunggu saja guys ya. Momen nelan ludah. Saat gue nonton Ultraman Nexus versus Buzen, gue bilang kok ada yang aneh ya. Ini mungkin maksudnya yang Nexusnya berdarah gitu ya, nggak aneh sih sebenarnya. Kalau untuk adegan ini mungkin Nexus sebenarnya sebelum yang adegan Bakbasun
ada ini kan ya, duluan Davos nggak sih? Davos kan juga waktu di ini ditusuk sama itu kan juga keluar cahaya guys ya. Jadi nggak heran lagi kalaupun di era ini ya, di era Heisei ada beberapa Ultraman yang juga ditampilin scene seperti ini ya. Mungkin gua kalau misalnya ini ada salah konteks ya dari gua ini apa menjelaskannya, nanti bisa bantu koreksi aja guys ya. Oke, kita lanjut. Oke, Mamang ini ya pari di series baik bahkan sempat berkorban gitu ya di spin off malah join orang Bogor. Ini gue tahu konteksnya kemana gitu ya. Buat kalian yang udah nonton spin offnya ini ya yang Kamel Ryuki itu dari serialnya Dio pastinya udah tahu konteksnya. Ini ikan pari sama badak bercula satu gitu guys ya. Tapi gue di sini kurang nangkep ya kenapa kok jadi dihubung-hubungin sama Bogor guys, karena temen gue ada tuh yang di Bogor tapi masih normal gitu. Ini gue ini ya no offense ya gue nggak ada maksud buat apa tuh namanya nyangkutin ke yang aneh-aneh lah gitu guys ya. Pokoknya ini cuma buat bercandaan aja, jadi jangan dianggap serius sekali lagi gitu ya. Oke, kita lanjut guys. Ini. Oh, ini dorama barunya ini guys ya, si Terasaka itu alias si Kengo. Jadi dia bakal bermain bersama si Miyokudo kayaknya guys ya. Yuna sekarang punya gua ya karena Kengo sudah dapat yang baru. Tapi ini guys ya, dari wawancaranya yang ini ya, wawancara Kengo sama yang ini kemarin itu siapa sih yang dari Ultraman Max itu dijelaskan guys ya kalau sebenarnya di serialnya Ultraman Trigger ya, Kengo sama Yuna itu lebih kayak teman seperjuangan guys, karena sama-sama ngerasain inilah ya apa tuh namanya tragedi di masa lalu ya, terutama yang di masa Ancient Giant dulu gitu. Jadinya dia itu lebih ke inilah ya sukanya sebagai temen ya, teman seperjuangan, bukan lebih ke rasa suka untuk jadi pasangan begitu ya. Beda sama rasa suka Akito ke Yuna itu guys. Jadi memang romansnya itu bukan antara Kengo sama Yuna ya, beda ya, nggak kayak di Ultraman 3 yang itu romansnya dari Daigo sama apa namanya Rena gitu guys ya. Memang agak beda ya, tapi ya kita doakan saja semoga nanti para aktor-aktornya ini itu punya karir yang bagus-bagus ya guys ya. Oke, kita lanjut. Gua ya nonton kaiju meledak di Ultraman Black ya. Kenapa kaijunya meledak sedangkan mereka bukan robot? Ya kalau misalnya ini sih jangan terlalu dihubungkan sama logik yang ada di dunia nyata gitu guys ya. Cuma kalau kita pikir-pikir ya, itu serangannya Ultraman itu kan punya daya ledak gitu istilahnya ya, kayak semacam energi nuklir gitu. Jadi tembakin ke musuh otomatis bakal bereaksi dan menyebabkan ledakan gitu ya. Ada juga yang nggak ledak gitu ya, yang tapi kebanyakan sih meledak ya daripada yang meninggal dengan tenang gitu ya. Tapi ya jangan terlalu dipikirin lah guys ya, kan efek ledakan kayak gitu ya biar berasa wah gitu pas nontonnya, anak-anak suka gitu guys ya, yang heboh-heboh itu. Oke, kita lanjut. Waduh, UGFTDC udah tayang ini. Gue mesti bagi tahu semua orang, jangan spoiler dong. Pus, ditampolin ya. Jadi kemarin tahu sendiri guys ya, kita mulai dari episode kemarin ya, kita bikin postingan kalau nggak hati-hati itu bakal diserang sama kaum elitis yang tidak suka kena spoiler gitu ya. Tapi guys ya, sekali lagi nih, kita ini hidup di zaman yang sudah sangat maju teknologinya, dimana penyebar informasi itu sangat cepat guys. Jadi kalau kalian ini ya ada film baru yang baru tayang gitu ya, itu bisa nyebar dengan sangat cepat guys ya, dari Facebook lah, dari Instagram. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak pengen kena spoiler ya, untuk kaum yang elitis yang nggak suka kena spoiler nih ya, kalian itu lebih baik waktu penayangan awal dari film itu jangan buka sosial media, karena kalian bakal ketemu banyak banget orang yang nge-share yang namanya spoiler kayak gitu. Nanti kalau kalian kena spoiler terus kalian marah ke orang-orang, itu juga ya enggak gimana ya, susah juga ngomongnya ya. Yang satu karena kegirangan pengen ini berbagi informasi dengan orang lain, ada juga yang nggak suka gitu kan ya, ujung-ujungnya ribut. Bayangin aja, ada yang sampai mutusin hubungan tali silaturahmi sama keluarga sama temen cuma gara-gara kena spoiler dari film. Kalian pikir aja guys, apakah worth it ya? Film itu cuma sekali kalian tonton itu aja guys.
Sedangkan untuk silaturahmi bareng keluarga kalian ataupun temen itu untuk jangka waktu yang panjang ya. Balik ke kalian aja guys ya. Kalau misalnya nggak mau kena spoiler ya, jangan buka sosmed. Itu aja guys, jangan buka YouTube juga. Terus tangannya jangan nakal ya. Jangan karena ini gatel terus kalian ngeklik nanti keluar kita yang nge-share ini dituduh gitu yang menyebarkan spoiler. Padahal kita sudah ini ya belajar dari yang kemarin, kita sekarang kasih spoiler alert gitu ya biar aman hidup kita guys ya. Oke, lanjut. Pokoknya yang ini masalah spoiler ini memang udah berat sih sekarang guys. Gak mungkin kalian itu nonton nggak kena spoiler gitu ya, susah. Karena nyebar spoiler itu cepet banget guys. Kami trio bucin ya, ada Aguilera, ada Camila sama si Trigger Duck maksudnya guys ya. Evil Trigger, sorry salah nama. Kalau Aguilera sih sebenarnya nggak bisa dibilang bucin ya, dia itu lebih kayak gimana ya, dari kecil dia tuh udah didoktrin guys ya, apa ya, dikasih asupan yang nanti kamu waktu dewasa kamu ini bakal nikah sama Gifu sama gitu, kamu akan jadi calon istrinya, padahal mau jadi ditumbalin gitu ya. Memang kagak ini banget ya, kagak ada akhlaknya itu ya pemujanya Gifu ya, karena ya dari kecil ditipu, ternyata endingnya mau ditumbalin jadi korban gitu ya. Abis dia tahu kenyataannya ya, otomatis sekarang Aguilera itu kayak orang-orang yang ya kehilangan arah hidup lah ya, makanya dia sekarang jadi agak gangguin hidupnya Sakura gitu ya. Ya nanti mungkin minggu ini untuk penyelesaiannya lah ya. Oke, kita lanjut guys. Mereka tampak penakut dan bernasib malang, tapi setelah tubuh mereka dikendalikan, mereka akan menjadi betul-betul badas. Nah ini gue setuju guys ya, karena baik Ryotaro maupun Leito ya, itu dua-duanya memang kelihatannya kayak orang yang agak ini ya, penakut, terus nasibnya rada sial juga. Tapi kalau masalah ini tingkat kesialan itu nggak ada yang ngalahin Ryotaro udah ya, sampai nyangkut di atas pohon itu, iya ya, nggak ada yang ngalahin udah. Tapi kalau misalnya mereka berdua udah dirasukin, wah itu jadi pertarung yang sangat hebat itu ya. Itulah kemiripan mereka berdua. Oke, itu lanjut. Suasana ketika lebaran, maaf-maafan, silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara, lebih halal bersama saudara, terus makan-makan dengan keluarga. Makan ketupat plus apa tuh namanya, opor ayam. Waduh, nice sekali guys ya. Nah ini buat temen-temen ya, nanti jangan mentang-mentang lebaran maaf-maafan gitu ya. Abis maaf-maafan udah lewat lebaran, mulai lagi kalian bikin masalah, nyari dosa sama teman kalian gitu ya, bikin teman kalian sakit hati, terus nanti nunggu lebaran tahun depan baru maafan lagi. Jangan gitu guys ya. Gak ada akhlak itu namanya ya. Jadi tetap stay cool guys ya, jaga ucapan kita sama tindakan kita guys ya. Kemudian kalau yang silaturahmi tahun ini enak ya, dengar-dengar kita yang di Indonesia boleh ini apa tuh namanya, mudiknya dibebasin ya. Jadi tahun ini udah bisa mudik ya, tapi tetap jaga ini guys ya, tetapkan protokol kesehatan biar teman-teman tetap sehat selalu bersama keluarga guys ya. Oke, itu aja guys untuk video reaction meme kali ini ya. Semoga video kalian bisa menghibur teman-teman semua, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirnya salam untuk sosial Indonesia. Adieu.